Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heldina Putri, NIM 210304, 4 regular A Manajemen 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Iqbal. Alasan saya memilih prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau ini ialah tidak hanya sebatas keinginan, melainkan berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, manajemen itu merupakan cara kerjanya tuh mudah. Selain itu, memilih jurusan manajemen ini saya dapat mempelajari mengenai tanggung jawab dalam pengolahan sebuah perusahaan atau organisasi yang isi dari kuliahnya itu juga menawarkan beragam pilihan yang mata kuliahnya mulai dari mengolah proyek, keuangan, hingga mengatur manusia sehingga sangat penting bagi mahasiswa. Nah, dan juga Universitas Muhammadiyah Riau ini juga menghasilkan lulusan mahasiswa dan mahasiswi yang terbaik dengan akreditasi B sehingga saya dapat belajar dengan giat di universitas tersebut. Teknologi informasi atau information technology, biasa juga disebut dengan TI atau IT atau infotech. Nah, para ahli telah banyak memberikan berbagai definisi tentang teknologi informasi sesuai dengan konsep dan cara pandang mereka dalam melihat hal tersebut. Nah, teknologi informasi ini atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan information adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu dalam manusia membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI ini menyatukan komputasi dan komunikasi kecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contohnya itu seperti komputer pribadi, tetapi juga ada telepon dan TV yang sering kita gunakan sehari-hari. Ada juga peralatan rumah tangga elektronik, seperti ponsel kita yang sering kita gunakan dalam sehari-harinya. Teknologi informasi baik secara implisit atau eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi, dengan kata lain yang disebut teknologi komunikasi atau informasi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2, yakni teknologi ialah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai tinggi untuk pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Nah, adapun menurut ahli Gordon G. Davis mengatakan informasi ialah data yang telah diolah menjadi satu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau nilai yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang maupun yang akan datang. Sebelumnya, teknologi informasi ini ialah sebagai peranan teknologi informasi pada masa kini itu kita tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi atau perusahaan, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Nah, bagi organisasi atau perusahaan itu, teknologi informasi ini dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan bagi perseorangan, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk promosi diri dan mencari pekerjaan. Nah, teknologi informasi ini dapat dikatakan telah merasuki segala bidang kehidupan manusia dan ke berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi ini ialah suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan. Nah, pada dasarnya sistem informasi ini merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi ini di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan, pengolahan transaksi, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dan dengan laporan-laporan yang akan diperlukan. Selanjutnya ini ada perangkat keras atau hardware. Nah,
Hardware ini merupakan komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata atau mampu disentuh secara fisik. Fungsi dari hardware ini ialah untuk mendukung kerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Nah, beberapa contohnya itu seperti CPU, monitor. Selanjutnya itu ada perangkat lunak atau biasa dibilang software. Nah, software ini pun berarti kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik ini yang disimpan komputer biasanya berupa program yang berguna untuk berjalannya suatu perintah dari komputer tersebut. Nah, beberapa jenis software ini bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada software sistem. Contohnya itu seperti sistem operasi, program bantu atau utility. Sedangkan software aplikasi ialah seperti CD-ROM, keyboard, mouse, hard disk, maupun compact disk, atau floppy dan scanner. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan suatu keputusan yang final. Keputusan itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu terstruktur, yang merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Nah, yang kedua ada setengah struktur, yang merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan yang membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Nah, yang terakhir itu tidak terstruktur, yang merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi bila dalam manajemen tingkat atas. Dalam suatu pengambilan keputusan ini, sistem ini disebut sistem penunjang keputusan, yakni dalam bahasa Inggrisnya Decision Support System atau DSS. Sistem penunjang keputusan ini merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang ini dapat digunakan pada tingkat manajemen dan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Nah, sistem penunjang ini keputusannya ini dapat berupa komputer dan tenaga manusia maupun MSDM. Selanjutnya ada data. Data ini merupakan bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Nah, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contohnya itu data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Nah, data ini dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner. Nah, khususnya itu terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula yang disebut juga data ini data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Informasi merupakan hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang akan menerimanya. Lalu, informasi ini dapat dimasukkan ke dalam komputer. Jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Nah, informasi ini juga dapat dengan cara mengumpulkan sekumpulan data maupun merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Nah, informasi juga diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dalam bentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Selanjutnya itu ada pengetahuan. Pengetahuan ini dapat berisi seperti knowledge, ada juga informasi di dalamnya dan juga data tersebut. Selanjutnya itu ada pengorganisasian data dan pengetahuan. Nah, contohnya itu yang bisa kita lihat pada sistem komputer yang mengorganisasikan data ke dalam suatu hierarki yang dimulai dengan bits dan kemudian ke bytes, lalu ke field, record, files, dan database. Kesimpulannya itu ialah perkembangan teknologi informasi ini pada saat ini semakin canggih dan pesat. Nah, hal ini pula yang mendorong para penyedia informasi juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, karena kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat itu semakin luas dan beragam. Penyajian informasi saat ini juga tidak berbentuk manual,
seperti dulu ya, ini seperti buku, melainkan berbentuk digital yang sudah disajikan oleh penyedia informasi. Dengan adanya informasi yang dibentuk